Pernah nyoba ngitung berapa lama kamu bisa fokus ngerjain sesuatu sebelum pindah ke aktivitas lain nggak? Misal lagi ngetik kerjaan, terus mau dengerin lagu bentar gitu? Jawabannya sih pasti beda-beda ya tiap aktivitas. Aku nanya gini karena ada temuan yang bilang beberapa dekade terakhir durasi fokus manusia menurun. Katanya sih lebih singkat dari durasi fokus ikan mas koki. Lumayan bikin bertanya-tanya ya. Di Newsroom 63B kali ini kita akan bahas lebih lanjut soal durasi fokus. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 2015, Time nerbitin satu berita pendek yang bikin kaget. Soal attention span atau durasi fokus. Kemampuan seseorang untuk fokus melakukan sesuatu tanpa terdistraksi. Ini nih beritanya. Jadi menurut berita ini, peneliti yang bekerja untuk Microsoft menyurvei 2.000 partisipan dan mempelajari aktivitas otak 112 orang pakai sistem elektroencephalogram atau EEG. Hasilnya, sejak tahun 2000 atau zaman ponsel mulai marak, durasi fokus para responden menurun dari 12 detik ke 8 detik. Katanya lebih singkat dari durasi fokus ikan mas koki. Kalau menurut temuan itu, para responden yang pakai berbagai gawe dalam waktu bersamaan gampang terdistraksi karena susah bedain mana yang benar-benar penting disimak, mana yang bukan. Hasil penelitian ini memunculkan pro dan kontra. Gak semua pihak setuju dengan ide nyamain kerja otak manusia dengan otak ikan mas koki. Salah satu tulisan tandingannya terbit di International Journal of Trend in Research and Development. Di situ disebut temuan Microsoft terasa kurang valid karena nggak ngejelasin konteks attention span, juga nggak ada penjelasan detail soal cara kerja otak ikan mas koki. Terus BBC juga sempat wawancara satu pengajar di Open University Inggris namanya Gemma Briggs. Menurut Briggs nggak tepat kalau durasi fokus manusia diukur dengan cara membandingkan kayak gitu. Katanya, nyari tahu soal rata-rata durasi fokus manusia tuh nggak terlalu berguna, karena fokus manusia sangat tergantung dari tugas yang mereka kerjakan. Oke, terlepas dari tepat atau enggaknya hitung-hitungan soal durasi fokus manusia, sejumlah pakar di ranah psikologi dan manajemen percaya kalau zaman sekarang, manusia menemukan tantangan yang lebih besar untuk bisa konsentrasi mengerjakan suatu hal. Laman WebMD mencoba merangkum beberapa hal yang bisa jadi indikator durasi fokus yang pendek. Beberapa di antaranya, kesulitan membaca teks panjang, terlihat sulit mendengar dan menyimak, tidak mengerjakan sesuatu dengan tuntas, kesulitan mengatur waktu, kesulitan mengelola tugas, lupa dengan aktivitas yang harus dilakukan atau lupa janji. Faktor penyebabnya macam-macam. Yang perlu diingat permasalahan durasi fokus ini juga permasalahan sistemik. Johan Hari, penulis buku Stolen Focus Why You Can't Pay Attention, adalah salah satu orang yang cukup niat mempelajari tentang durasi fokus. Di Guardian, dia cerita kalau sudah mempelajari soal attention span sekitar 3 tahun belakangan. Menurut Hari, faktor yang paling berpengaruh terhadap durasi fokus adalah perkembangan teknologi informasi. Mulai dari cara pakai produknya sampai model bisnisnya. Produk mudah bikin pengguna bergantung ke gawai. Model bisnis yang beritme cepat dan berorientasi ke profit menuntut para pekerja jadi serba bisa atau palu gada. Ada beberapa faktor lain yang berpengaruh juga, kualitas tidur misalnya. Firstly, sleep is essential for attention because when you're sleeping, your brain is repairing. It's healing itself. It's clearing out the metabolic waste that builds up during the day. It's carrying it down to your liver. It's getting it out of your body. Hari sepakat sama pendapat salah satu narsume dari Harvard Medical School yang bilang gangguan tidur bisa mengakibatkan krisis konsentrasi. Misal nih, nggak ada pengaruh lain kayak kebanyakan pakai gawai atau konsumsi media. Tapi kalau kualitas tidur gak baik, ya durasi fokus bisa keganggu. Terus makanan juga berpengaruh. Jurnal ini nyebut temuan kalau durasi fokus dan ingatan seseorang bisa lebih tinggi bila rutin mengonsumsi buah-buahan, umbi-umbian, susu, atau produk olahan susu. Faktor berikutnya kalau menurut Hari, kualitas udara. Particularly through air pollution that are causing brain inflammation that severely damage your ability to focus and pay attention. So it's a whole array of these things that are sort of lowering our immune system. Nah, faktor-faktor tadi bisa berkelindan. Hari nyontoin orang yang gak konsen karena gak cukup tidur bisa gak berhenti scroll-scroll medsos. Atau milih memakai berbagai gawe di saat yang bersamaan. Padahal otak kita gak dirancang buat multitasking. Kalau kata Earl Miller, ahli neuroscience di Massachusetts Institute of Technology, otak Anda hanya bisa memproduksi 1 atau 2 pemikiran dalam satu waktu. Carnegie Mellon University pernah bikin satu studi soal efek multitasking. Mereka melakukan penelitian ke 136 mahasiswa. Sebagian diminta mematikan ponsel,
Sebagian lagi diminta mengaktifkan ponsel. Peneliti mengirim berbagai pesan secara berkala ke ponsel responden yang aktif. Hasilnya, daya fokus responden yang menerima berbagai pesan berkurang 20%. Jadi, multitasking berpotensi mengurangi fokus dan bikin otak jadi lelah. Terus kita bisa ngapain biar durasi fokus tetap terjaga? Menurut Hari, salah satunya perlu ada gerakan kolektif yang bisa menyuarakan isu pentingnya menciptakan kondisi agar orang-orang bisa fokus. Dia nyontohin para pekerja di Prancis mendesak pemerintah untuk bikin aturan soal hak untuk tidak terkoneksi. Maksudnya, di luar waktu kerja, pekerja berhak tidak merespon pesan atau panggilan terkait pekerjaan. Lalu hal lain yang menurut Hari mestinya dilakukan, meminta perusahaan pendiri platform media sosial mengubah model bisnis, biar orang nggak jadi kecanduan medsos. Yang ini menantang banget ya. Tapi siapa tahu aja bisa, andai kedepannya ada dorongan besar dari publik. Kalau menurut kamu gimana soal solusi di atas? Coba share di kolom komentar cara kamu mempertahankan fokus dong. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.